Saya tuh lagi di-ban oleh FIFA ya kan. Sampai Timnas 2027 kan. senior, ya. Seniornya. Ya, Piala Presiden kok presidennya nggak ada. Bayangkan, agenda FIFA Matchday yang seharusnya jadi kebanggaan, justru berubah jadi aib nasional. Malaysia ditolak 10 negara sekaligus. Mulai dari raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, sampai sesama tetangga di ASEAN pun kompak menolak. Apa benar ini bukti reputasi timnas Malaysia sedang jatuh sedalam-dalamnya? Baru-baru ini dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan dengan kabar memalukan yang datang dari negeri jiran, Malaysia. Kabar itu menyebutkan bahwa timnas Malaysia ditolak oleh 10 negara sekaligus ketika mencoba mencari lawan untuk agenda FIFA Matchday September dan Oktober 2025. Peristiwa ini sontak membuat jagat media sosial riuh rendah. Tidak hanya di Malaysia, tapi juga di Indonesia, bahkan trending di Twitter, X, dan Facebook. Netizen ramai-ramai membahas fenomena yang dianggap sebagai pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Padahal, FIFA Matchday adalah momen penting bagi setiap negara. Di waktu inilah biasanya federasi sepak bola berusaha mengatur laga persahabatan yang berguna untuk meningkatkan peringkat FIFA dan mempersiapkan tim menuju turnamen besar. Namun sayangnya, Malaysia justru menjadi tim yang tidak diinginkan. Hampir semua negara menolak ajakan mereka, mulai dari tim Asia besar hingga sesama tetangga di Asia Tenggara. Kabar ini pertama kali mencuat setelah seorang jurnalis olahraga asal Kuala Lumpur, Farhan Musa, membocorkan tangkapan layar dari beberapa surat penolakan resmi. Ia mengunggahnya di media sosial dengan caption pedas. Bila semua kawan tak nak main dengan kita, mungkin masalahnya bukan di mereka, mungkin di kita. Unggahan itu langsung viral. Dalam waktu kurang dari 24 jam, postingan Farhan dibagikan lebih dari 120.000 kali dan memicu perdebatan sengit. Banyak yang mengecam Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM karena dianggap gagal total dalam mengelola agenda timnas. Daftar negara yang menolak pun bikin heboh. Bukan hanya Jepang dan Korea Selatan, bahkan Indonesia, Arab Saudi, Uzbekistan, Oman, Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, Filipina, hingga Bahrain ikut menolak. Yang lebih memalukan lagi, beberapa negara yang menolak justru adalah rival selevel Malaysia di Asia Tenggara. Hal ini semakin membuat publik Malaysia marah sekaligus kecewa. Menurut bocoran, sebagian negara menolak dengan alasan jadwal sudah penuh. Namun, ada pula yang menolak tanpa memberikan alasan apapun, seolah-olah memang tidak mau bermain melawan Malaysia. Fenomena ini membuat analis sepak bola ramai-ramai membedah faktor penyebabnya. Menurut Rasman Ghazali, pengamat sepak bola Malaysia, ada 4 faktor utama yang membuat Malaysia ditolak mentah-mentah. Pertama, reputasi kompetitif Malaysia yang menurun drastis. Dalam 2 tahun terakhir, Malaysia sering menelan kekalahan telak, termasuk kalah 6-0 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia dan kalah 4-0 dari Vietnam di Piala AFF. Kedua, isu naturalisasi yang sempat mencoreng wajah sepak bola Malaysia. Tahun lalu, FAM tersandung kasus dugaan naturalisasi ilegal yang membuat sebagian federasi lain khawatir terkena imbas regulasi FIFA jika bermain melawan Malaysia. Ketiga, ranking FIFA Malaysia yang anjlok. Kini Malaysia terdampar di peringkat 152 dunia, yang merupakan titik terendah sepanjang sejarah sepak bola mereka. Posisi ini membuat negara-negara besar enggan melawan karena tidak menguntungkan dari sisi poin FIFA. Keempat, hubungan diplomatik olahraga yang renggang. Malaysia dinilai terlalu sering meremehkan negara tetangga di media. Akibatnya, hubungan mereka dengan federasi lain menjadi dingin dan minim respek. Situasi ini membuat FAM akhirnya angkat bicara. Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, mencoba menenangkan publik dengan mengatakan bahwa penolakan ini hanya kebetulan karena banyak negara sudah memiliki agenda sendiri. Namun, pernyataan Hamidin justru menuai kritik. Netizen menilai FAM hanya berusaha menutupi fakta pahit bahwa citra timnas Malaysia memang sudah hancur di mata internasional. Reaksi netizen Malaysia pun terbelah. Ada yang masih mencoba membela federasi, tapi tidak sedikit yang merasa sangat malu. Bahkan ada yang menyebut insiden ini sebagai auto malu seumur hidup. Bagi sepak bola Malaysia. Di Twitter, muncul berbagai komentar pedas. Kalau 10 negara tolak, jangan salahkan mereka. Salahkan kita sendiri yang gagal urus timnas, tulis seorang fans. Sementara itu, netizen Indonesia ikut ramai mengomentari. Banyak yang menyindir Malaysia karena dulu sering meremehkan Indonesia, tapi kini justru ditolak banyak negara. Dulu bilang Indonesia cuma jago kandang, sekarang giliran kalian yang tak dianggap. Karma itu nyata bro. Tulis salah satu akun dari Indonesia. Tak hanya netizen, media internasional pun ikut menyoroti. Beberapa media Asia menyebut kasus ini sebagai sinyal bahwa Malaysia sedang berada dalam krisis kepercayaan di dunia sepak bola.
Fenomena ini juga membuat Malaysia semakin merasa tertinggal dari Indonesia. Apalagi, program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan PSSI terbukti sukses memperkuat Garuda. Berbeda dengan Malaysia yang gagal, Indonesia kini justru dipandang sebagai tim yang patut diperhitungkan. Bahkan beberapa negara Eropa sudah mulai melirik timnas Indonesia untuk laga uji coba. Keberhasilan PSSI di bawah Erick Thohir dalam mengatur strategi jangka panjang membuat banyak pihak kagum. Malaysia yang dulu merasa lebih hebat kini justru harus belajar dari Indonesia. Publik Malaysia pun mulai menyuarakan kritik keras agar FAM meniru langkah Indonesia dalam membangun timnas. Namun sayangnya, tidak semudah itu karena Malaysia terkendala regulasi dan minimnya pemain keturunan berkualitas. Kini, Malaysia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin bangkit. Namun di sisi lain, mereka terjebak dalam krisis reputasi yang membuat federasi lain enggan berurusan dengan mereka. Yang jelas, insiden penolakan dari 10 negara sekaligus ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah sepak bola Malaysia. Sebuah tamparan keras yang mungkin tidak akan terlupakan dalam waktu lama bagi publik Indonesia. Fenomena ini tentu jadi bahan refleksi sekaligus pelajaran, bahwa membangun sepak bola bukan soal gengsi semata, tapi soal kerja keras, visi, dan keseriusan mengelola timnas. Dan untuk Malaysia, pertanyaan besarnya adalah, apakah mereka bisa bangkit dari rasa malu ini? Atau justru semakin tenggelam dalam krisis yang berkepanjangan? Itulah narasi lengkap tentang kisruh memalukan yang sedang melanda sepak bola Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia bisa bangkit? Atau justru semakin terpuruk?